Majelis Zikir Al-Hikmah. Jangan dibawa kemana-mana, tapi selalu berada di mana-mana. Arti dari lambang Al-Hikmah. Pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan, menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. 3 buah bintang melambangkan, memantapkan, dan menyempurnakan Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amalia ulama As-Salafuna As-Solihun. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'inina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sekupang beserta seluruh jajarannya, Pak Sekcam, Pak Lurah. Kalau sudah pejabat menyatu dengan masyarakat, itu tandanya Sekupang berkah. Amin. Ya. Mudah-mudahan Pak Camat dengan Pak Sekcam, Pak Lurah dan seluruh jajaran sehat selalu. Surat Pak Camat sudah menyebar kemana-mana undangannya dan terlaksana acara ini. Semoga menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dicap Pak Camat, ditandatangani berkah. Bapak Ketua Masjid Baitus Salam serta jajarannya DKM. Terima kasih Pak. Masjidnya nyaman, tenang, damai, dingin, masuk angin kayaknya saya di belakang, kuat kali AC-nya. Berkah, gambaran dari surga Allah. Tajri min tahtihal anhar, banyak-banyak air, dingin, sejuk, warnanya pun hadra, hijau. Orang tua kami, Pak Penasihat IPHI, udah lama nggak zikir, rasanya hati itu hampa. Memang kita kena cobaan Covid dan masa Ramadan. Ya memang begitulah, keistiqomahan itu nggak pernah boleh lepas. Tapi bagi bapak-bapak yang istiqomah, alhamdulillah hatinya selalu dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hebatnya iblis itu, hebatnya iblis, ketika seseorang itu diikatnya dengan 3 ikatan, ada 3 ikat, ada bukhul, ada 3 bukhul iblis, diikatnya. Kalau sudah diikat dengan 3 ikatan itu, maka dia jadi hampa, linglung, bingung, hidup tak ada tujuan, stres. Ya. Nah, selagi kita kadang
terlupakan bahwa saat ini kita lagi diikat oleh iblis laknatullah. Selagi itu juga kita merasa biasa-biasa saja. Oh, nggak berzikir ya biasa-biasa aja. Sholat ya biasa-biasa aja. Semua dianggap biasa. Makanya kalau orang ada berzikir terus kembali lagi ruhnya khusyuk, tenang, damai, tetesan air mata, kembali lagi. Nah, rupa-rupanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin melepas ikatan iblis laknatullah itu, pertama, begitu kamu bangun tidur, kamu cepat sebut Allah. Maka begitu orang bangun tidur, apa berdoanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin syur. Terima kasih ya Allah, aku bisa hidup lagi ya Allah, bisa menyebutmu ya Allah, bisa sholat lagi ya Allah, bisa kerja ya Allah. Kalau saya mati, saya tidak bisa berzikir lagi, saya tidak bisa sholat lagi, dan ini zikir yang terakhir. Makanya Bapak Ibu bersyukur bangun bisa langsung ke masjid, itu jemaahnya luar biasa. Ada lagi orang bangun kencing tidur lagi, ada lagi bangun makan kencing merokok tidur lagi, ada ya? Ada ya? Kata iblis berikan. Ada lagi bangun sebentar ngorok terus kencing tidur lagi. Ada. Nggak bisa melepas. Makanya bisa melepas itu dengan zikir, menyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Apalagi dia niat sebelum tidur berdoa, baca qul huwallahu ahad, falaq, nas, ayat kursi. Ya Allah bangunkan aku. Oh, itu keren itu. Kalau meninggal surga menunggu itu. Karena belum mau diikat gak jadi ikat, karena di awal-awal sudah niat. Jadi yang melepas kita daripada ikatan iblis laknatullah itu zikir inilah, zikir menyebut-nyebut Allah. Maka saat ini tanyakanlah hati Bapak Ibu semuanya, pasti damai, pasti rindu, pasti kangen, timbul lagi imannya. Cuma masih zikir ini Pak Camat di Sikupang minggu berapa ketua? Minggu pertama keliling-keliling. Kalau Pak Camat kuat ikutlah keliling-keliling, besok sana tak jadi dikerja zikir aja. Pokoknya keliling-keliling Pak Camat, Camat. Pokoknya semua Pak Camat dukung semua. Barakallah, amin. Ya deh. Baik, kita doakan Pak Ena Bahan mudah-mudahan sehat selalu. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, setelah dia menyebut-nyebut Allah, setelah dia bangun tidur mengatakan alhamdulillah, setelah Allah balikkan ruhnya dan bisa menyebut Allah lagi, bisa bekerja lagi, bisa ibadah lagi, bisa tahajud lagi, baca Quran lagi, itu dahsyat itu. Tidak, karena tidak semua orang yang bisa begitu. Apalagi istiqomah sampai mati. Wah, itu luar biasa itu. Nanti saya hubungkan dengan yang lain. Kemudian dia berwudu. Begitu berwudu, dia sapu mukanya dengan air cahaya ilahi, tangannya, kemudian kepalanya, kakinya. Langsung dua ikatan terbuka. Kata iblis satu lagi, terbuka enggak ini? Wudu, langsung sholat. Oh, selesai. Kata iblis, nggak bisa dilawan orang, nggak bisa ini bahaya orang. Maka rata-rata kita ini mungkin kita sering diikat oleh iblis karena mungkin jarang bangun subuh, jarang ke masjid, bangunnya jam 8, itu rata-rata diikat. Katanya dalam hadis dikencingi iblis. Coba dilihat kuping kita mungkin penuh air kencing iblis. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi kalau orang yang dikasihkan istiqomah oleh Allah bisa melepas ikatan itu, alhamdulillah. Maka kata Rasulullah SAW, jika kamu ingin melepas ikatan iblis, salah satu aqaid 3 ikatan iblis, maka 1, banyak menyebut Allah, berzikir pada Allah, sebut Allah, sebut Allah. Tidak hanya itu saja, berwudu, langsung ke masjid, selesai. Kata iblis, ampun, menyerah saya. Maka kata iblis, laknatullah, ahlikukum, aku menghancurkan kamu wahai manusia, hei Bani Adam, bidzunubi, dengan dosa. Kalau kita banyak dosa, iblis tertawa. Wal ma'siyati, dengan maksiat. Kalau kita maksiat, iblis menang. Kata iblis, menang saya. Tapi gitu Pak Haji Zakaria pakai tasbih, kata iblis, lari aku. Kenapa? Karena fahlikuni, engkau semua hamba-hamba Allah menghancurkan saya bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, wal istighfar, dengan istighfar. Aku ini hancur, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Bagaimana kita melawan iblis yang tidak nampak, yang dia berjalan di dalam aliran darah, dan ketika itu dia menyerang tanpa ada benteng zikir, tanpa ada benteng la ilaha illallah, tanpa ada benteng wudu, tanpa ada benteng salat. Kita hidupnya hampa, tidak punya tujuan, stres. Maka orang yang hatinya diikat oleh iblis rata-rata mudah stres, mudah kerasukan, tidak punya tujuan, hidupnya hampa, dunia baginya tidak berguna apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, kelapangan oleh Allah untuk bisa berzikir Maulidur Rasul. Karena kadang-kadang kalau berzikir sendiri kadang khusyuk, kadang ngantuk. Tapi kalau sama-sama nih suaranya bagus, tambah lagi khusyuk, mic-nya bagus, khusyuk lagi. Ada Pak Camat, Pak Lurah, ada semua jamaah semangat lagi, jamaah berjamaah. Karena apa? Kambing kalau sendiri, kata Rasulullah, di hutan pasti dimakan binatang buas. Orang kalau sendiri, kuat bagaimanapun zikirnya, kadang-kadang dihantam iblis, ditiupnya langsung ngantuk. Tadi saya ngantuk juga karena rame-rame tak jadi. Kuat, jadi dia kuat. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, tidak bisa serigala menerkam saya. Kenapa? Karena ada Pak Haji Zakaria, orang tua kita, ada Pak Izanul Qayyim, ada Pak Camat, ada ibu-ibu semuanya yang nurnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kaitan ini musim haji, kita doakan mudah-mudahan jamaah haji dari Sukupang mendapat haji yang mabrur, amin, diterima hajinya, amin. Dan dia doakan kita sini, cuma Sukupang nanti kalau pulang doakan kami ya menjadi masyarakat yang tentram, damai, murah, rezeki, sehat semua, amin. Nanti yang dari masjid dilepas dari masjid Allah SWT. Yang tidak bisa berangkat, Pak Camat, sekarang rukun haji ditambah lagi oleh kerajaan Arab Saudi. Dulu rukun haji 6. Rukun haji itu 6 dalam kitab fikih. 1, pertama niat, 2 wukuf, 3 tawaf qadha, 4 sa'i, 5 tertib, cukur, tertib, 6 kan? Sekarang tambah lagi 3, 9. Umurnya di bawah 65, suntik 2 kali dengan PCR gitu. Bukan kami yang nambah, raja yang nambah. Jadi hukum fikih itu tambah-tambah. Nanti mungkin tahun depan jadi 8, 65 dibuang, dinaikkan lagi. Begitulah hidup hukum fikih itu. Kalau Bapak nak marah, jangan marah kami dengan kemenak. Kenapa marah dengan kerajaan Arab Saudi? Kenapa dibatasi? Saya kadang kasihan di kantor itu. Orang tua-tua itu marah dia. Apa? Coba tes buat saya kan. Saya bilang, bukan saya Pak, maaf. Saya lari aja Pak, ya mati bukan. Karena raja yang bikin 65, bikin rukun baru dia. Bid'ah raja itu. Masa rukun haji tambah 9? Di bawah 65, disuntik 2 kali, tambah lagi dengan booster, tambah lagi 1 apa lagi? PCR.
Kalau dia nanti di PCR-nya itu 3 kali 24 jam positif, tak bisa berangkat, ditunda. Allah Rabbi, jamaah gini-gini. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan jamaah kita semuanya berangkat sehat, tenang, damai. Yang tidak berangkat dipanjangkan umur dan bisa berangkat, dan pahalanya disampaikan oleh Allah. Nah ini. Dan yang tidak punya duit, yang ada niat, disampaikan pahalanya oleh Allah. Ini saya tutup pengajian saya ini. Caranya begini. Sebenarnya Rasulullah itu bijak, hebat, luar biasa, tak pernah mengecewakan orang. Ya Rasulullah itu luar biasa emang. Katanya gini, datang orang fakir, ya Rasul, dia kan orang kaya, Allah berikan kelebihan, uangnya banyak, wajar dong bikin haji, bisa umroh. Saya ini macam mana, orang miskin, macam mana saya dapat pahala haji? Rasulullah bilang, tenang, kalau kamu ingin dapat pahala haji sama dengan haji yang mabrur, kata Rasulullah, bangun tidur, sebut nama Allah, berwudu, pergi ke masjid berjamaah, tunggu matahari terbit, sholat duha, sama pahala haji. Fakat tamah, sungguh sempurna, sungguh sempurna, sungguh sempurna. Ayo, jadi jangan ada alasan, saya tidak banyak duit, tak pernah haji. Siapa bilang tak pernah haji? Saya lihat Pak Ustadz Enden berapa kali naik haji itu, pahalanya besar. Saya bilang, kalau nggak bisa Pak sampai terbit matahari, karena saya ke pasar, kan hari Minggu libur. Banyak kali alasan. Kalau Bapak Ibu naik haji, pahalanya sama dengan pahala haji mabrur. Ini caranya, bangun tidur, sebut nama Allah, pergi berwudu, kemudian ke masjid Baitul Salam, iktikaf di sini, berzikir, tunggu terbit matahari jam berapa? Jam 6. Kan subuh jam berapa? Jam 5. Berarti dengan la ilaha illallah kira-kira 1000 kali udah terbit, langsung salat isyraq 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Faqad tamah, faqad tamah, faqad tamah. 3 kali Rasulullah bilang, sungguh sempurna kau dapat pahala haji. 3 kali loh. Jadi saudara-saudaraku yang belum punya duit, pasang niatnya, pergi ke Baitul Salam, naik haji, sama pahalanya. Mudah-mudahan semuanya naik haji dan dapat pahala haji, amin. Yang penting jangan naik Bu Haji. Nah, inilah yang dapat saya berikan mau'idah yang singkat ini, dan saya juga mohon maaf lahir dan batin Pak Ketua, Pak Mizanul Qayyim, dan penasehat juga Pak Haji Zakaria. Kami sebagai pengurus Al-Khidmah Kota Batam dan sejajarannya, kalau ada tersalah, terkhilaf kata dan perbuatan dalam berzikir ini, salah pukul kumpang, salah baca doa, minta maaf yang lahir batin, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kami juga kalau juga ada kesalahan mungkin tidak bisa istiqomah di kecamatan, kami mohon maaf juga Pak Camat. Kadang juga keterbatasan waktu, kadang juga kita sama-sama abdi negara, kadang kami rapat ke Kanwil, kadang dipanggil ke Jakarta. Memang istiqomah itu susah. Nantilah mudah-mudahan saya cepat pensiun, biar cepat zikir aja sampai mati, amin. Mohon maaf atas segala kurang kekhilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.